Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Biografi Anda. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nats pembimbing hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ketika D.L. Moody mulai beranjak tua, seseorang meminta izin untuk menuliskan biografinya. Namun, Moody menolak dan berkata, hidup seseorang tidak boleh ditulis selagi ia masih hidup. Karena yang terpenting ialah bagaimana ia mengakhiri perjalanannya, bukan bagaimana ia memulainya. Apapun yang terjadi, ternyata saya gagal mengikuti petuah itu. Biografi saya telah diterbitkan. Meskipun demikian, saya sepakat dengan Moody bahwa bagaimana seseorang menjalani akhir hidupnya merupakan ujian penting bagi seorang murid sejati. Yang perlu terus kita lakukan adalah menjaga hubungan yang dekat dengan Sang Juru Selamat. Dengan demikian, kita dapat yakin bahwa kita tidak saja akan masuk surga, tetapi juga memperoleh mahkota kemenangan. 1 Korintus 9 ayat 25. Paulus sangat serius memikirkan tentang kemungkinan ia ditolak oleh Tuhannya. Ia adalah seorang beriman yang telah ditebus dan melayani Tuhan, tetapi ia sempat takut bahwa setelah diuji pelayanannya, ternyata tidak lebih seperti kayu, rumput kering, atau jerami, dan bukan emas, perak, atau batu permata. 1 Korintus 3 ayat 12-13. Bagaimanakah kira-kira penilaian yang akan Tuhan berikan atas hidup kita? Bila ada seseorang yang mencoba mengevaluasi kita, dapatkah ia mengatakan dengan jujur bahwa kita tetap berbuah bahkan pada masa tua? Mazmur 92 ayat 15. Apapun panggilan hidup yang kita kejar, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan tetap teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Bagi orang bebal, masa tua adalah musim dingin. Bagi mereka yang berpengetahuan, itu masa panen. Peribahasa Yahudi. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.